Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala 'idan lil mu'minina wal muslimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi nan cerah ini Allah masih bangunkan kita, Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita untuk ubudiyah ruku' dan sujud di hadapan Allah. Padahal pada waktu yang sama dan detik ini ada orang yang boleh jadi sudah dipanggil Allah berhenti jatahnya di dunia ini. Ada yang terbaring sakit, tidak mampu dia ruku' sujud datang pada Allah. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih pada kita adalah jalan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Semoga lisan kita, lisan yang sudah cinta, terikat dengan salawat pada Rasul, karena nanti di yaumil mahsyar, hari kiamat, tidak akan ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini mari sejenak kita merenungkan satu figur penting dalam Abrahamic religion. Ada dua tokoh, dua nabi dan rasul yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan menyematkan uswatun hasanah. Nabi yang lain tidak disebut dengan uswatun hasanah. Siapa itu? Pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi Ibrahim dua kali diulang pada surah Mumtahanah itu dengan uswatun hasanah. Apa maknanya? Allah ingin menjelaskan secara detail pada kita bahwa ternyata kita hidup ini penting sosok figur yang dicontoh. Kita tak bisa lepas hidup sendiri, tapi ada sosok qudwatun hasanah di depan kita yang menjadi suri tauladan kita. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, saudara-saudara kita hari ini yang ada sudah selesai wukuf di Arafah, dan kita di negara kita ini, haji dan ibadah kurban itu dilakukan oleh keluarganya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Rangkaian haji, rangkaian ibadah kurban, jumrah, melontar jumrah, itu semua rangkaian amalan-amalan, rangkaian amal yang dicontohkan Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah, maka dalam surah Al-Mumtahanah itu Allah ingin menyebutkan, jika kita ambil, ada beberapa poin yang bisa kita ambil hikmah dari sosok Nabi Allah Ibrahim. Pertama, Nabi Allah Ibrahim itu adalah, jika para ilmuwan menyebutnya, penemu ajaran tauhid. Bukan sebelumnya tidak ada ajaran tauhid, tapi beliau melakukan apa yang disebut dengan taum muwahhidin, melacak, mencari bagaimana bertuhan itu. Bukan aba-ana, bukan menerima taken for granted dari keturunan, tidak. Nabi Ibrahim sekelilingnya pembuat patung, termasuk ayahnya, pamannya Azar, membuat patung. Dia lihat, mana mungkin sosok patung, sebuah patung, bahkan patung yang dibuat oleh ayahnya, lalu patung itu disembah oleh orang-orang di masa itu. Lalu dia bertanya, kenapa bukan ayahku yang disembah? Kenapa patung yang dibuat oleh ayah?
Saat itu Ibrahim keluar dari zona itu dan mencari siapa sebenarnya Tuhan yang akan aku sembah. Maka ini dalam penelitian namanya istiqra'i. Beliau melakukan penelitian riset, siapa sebenarnya Tuhan itu. Jadi jika hari ini ada orang ingin mencari Tuhan, Nabi Allah Ibrahim sudah lama ribuan tahun melakukan itu, mencari siapa sebenarnya Tuhan. Maka beliau melakukan yang namanya asumsi. Kalau dalam teori penelitian sekarang ada asumsi. Dia mengatakan begitu dia lihat malam, dia lihat rembulan, dia katakan inilah Tuhan. Inilah asumsi pertamanya, bahwa bulan ini adalah Tuhan. Ternyata asumsinya salah. Begitu menjelang siang subuh, bulan itu pun hilang. Maka dia katakan berarti ini bukan Tuhan. Begitu siang dia lihat matahari yang luar biasa, lalu dia katakan inilah Tuhan itu. Dia yakin dalam satu hari itu. Ternyata menjelang malam matahari pun tenggelam, berarti ini bukan Tuhan. Malam dia ketemu, dia lihat bintang bercahaya, lalu dia katakan inilah Tuhan itu. Ternyata keesokan menjelang subuh dan siang, bintang itu pun hilang. Ini namanya riset, meneliti siapa Tuhanku itu. Ternyata seluruh galaksi alam yang disebutnya Tuhan tadi, bintang, bulan, matahari ternyata tenggelam. Maka akhirnya Ibrahim alaihissalam mengambil satu kesimpulan, bahwa Tuhan yang benar, yang hak, yang aku sembah, la ma'bud, tidak ada yang boleh disembah kecuali Dia, adalah Tuhan yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan bintang. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, ini ibrah penting bagi kita. Maka dalam beragama ini pun jangan taken for granted. Lihat datanya, lihat dalilnya. Itu bahagian daripada spirit Nabi Allah Ibrahim. Bukan hanya mengatakan karena nenek moyangku, atukku begitu maka aku lakukan. Tidak. Ada dalil yang bisa dilacak kevalidannya dan kesahihannya. Maka Nabi Allah Ibrahim melakukan itu dalam bertauhid. Tidak hanya mengikut aba-ana, bertuhannya karena nenek moyang, tidak. Beliau menggunakan akalnya secara maksimal untuk mencari dan mengetahui siapa Tuhan yang hakiki. Ini yang pertama. Maka oleh para peneliti religian keagamaan di Eropa dan sebagainya, maka seluruh agama di dunia ini, Nasrani, Yahudi, Islam, mereka sebutlah dengan Abrahamic religion, agamanya Ibrahim. Karena seluruh rumpun agama Yahudi, Nasrani, dan Islam adalah dibawa oleh anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, ibrah yang kita ambil dari sosok Nabi Allah Ibrahim, beliau adalah sosok suami dan ayah yang arif, bijaksana, dan sukses. Ini penting jadi catatan kita. Hari ini di dunia maya, di medsos, bahkan di televisi, ada anak yang membunuh mama, ada mama yang membunuh anak, ada istri yang membakar suami. Kebalikan seperti itu. Tidak tentu arah seolah-olah kehidupan ini. Tidak ada hubungan yang kuat lagi dalam satu keluarga. Nabi Allah Ibrahim mencontohkan sosok tipikal ayah dan suami yang luar biasa. Bayangkan dia punya istri dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Tapi seluruh anak keturunannya dari dua jalur, Sarah dan Hajar, itu keseluruhannya menjadi nabi-nabi dan rasul Allah. Apa maknanya? Nabi Allah Ibrahim berhasil menjadi seorang suami, membangun sebuah tatanan keluarga, menguatkan tauhid pada istrinya. Coba kita lihat ketika Nabi Allah Ismail lahir, lalu dibawa Ibrahim alaihissalam ke Makkah yang saat itu daerah tak bertuah. Lalu ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Hajar dan Ismail hanya berdua di daerah yang tak bertuan. Lalu kata Hajar, wahai suamiku, kami tinggal berdua di sini. Apakah ini perintah Allah atau hanya keinginan wahai suamiku? Lalu kata Ibrahim, wahai istriku Hajar, mana mungkin aku akan meninggalkan kalian berdua di sini? Kalian adalah belahan dari jiwa, tapi ini adalah perintah Allah untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Lalu kata Hajar, wahai suamiku, jika ini perintah Allah, sam'an wa ta'atan, kita dengar, patuh dan tunduk, berangkatlah untuk dakwah.
dan pasti Allah akan menjaga kami di sini. Mengapa Hajar bisa menyimpulkan berangkatlah suamiku, Allah akan menjaga kami di sini? Itu bukan persoalan hanya sebentar bin Salam bin, tidak. Itu karena kekuatan tauhid yang dihunjamkan oleh Nabi Allah Ibrahim pada istrinya Hajar, bahwa kita yang berkeluarga ini adalah jalan saja untuk mendekatkan dan memenuhi ridhonya Allah. Cinta iya, tapi hakikat cinta itu hanya pada Allah. Bahwa suami istri ada hak dan kewajiban iya, berkasih sayang iya, tapi semuanya bermuara tetap cinta pada Allah. Kalau itu perintah Allah, maka suami dan istri tunduk pada perintah itu, bukan pada perintah siapapun. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, maka pesan ini mari kita semua membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kaku yang dicontohkan Rasul dalam berkeluarga. Aisyah itu dipanggil oleh Rasulullah dengan ya Umairah, bahkan Rasul itu bercanda dengan istrinya. Dalam satu riwayat sampai Rasulullah itu jika seandainya minum di satu gelas, maka Aisyah dan Rasulullah di satu gelas pada satu tempat untuk minum bersama. Apa maknanya? Rasulullah pun mencontohkan bagaimana harmonisnya keluarga Rasul, bercanda tawa ria, bukan kejam, bukan tak ada canda tawa, tapi itu bahagian daripada kebijaksanaan Ibrahim, dan Rasulullah mencontohkan menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah. Yang ketiga, dari sisi Ibrahim yang kita angkat dan hikmahnya adalah beliau adalah seorang muaddib. Apa muaddib? Pendidik yang berhasil. Kita semua ini hakikatnya pendidik, karena keluarga itu madrasatul ula. Pendidikan pertama itu adalah pada keluarga. Coba kita renungkan ketika turun perintah kurban pada Nabi Allah Ibrahim, mulai tarwih, Arafah, baru 10 Zulhijjah, 3-2 malam Ibrahim merenung. Karena ini satu isyarat ketika Nabi Allah Ibrahim dermawan, banyak berbagi. Lalu datang Jibril, wahai Ibrahim, luar biasa engkau berbagi dengan siapapun. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, wahai Jibril, jika seandainya anakku pun ada, jika diminta oleh Allah, aku akan sembelih untuk Allah. Saat itu Nabi Allah Ibrahim belum punya anak, tapi dia katakan, kalau aku punya anak, aku pun akan menyembelih anak. Beberapa tahun kemudian, lalu punya anaklah Hajar. Lalu diuji oleh Allah kembali kalimat Ibrahim, sanggupkah dia menyembelih anaknya Ismail? 3 hari berturut-turut disampaikan wahyu ru'ya shadiqah, mimpi yang benar itu pada Nabi Allah Ibrahim, untuk menguatkan, yakinkah, sanggupkah Ibrahim menyembelih anak? Apa yang terjadi? Begitu hari ketiga datang Ibrahim menyampaikan pada anaknya, ya abatif'al. Ini kalimat yang indah. Ya abati, itu wahai ayahku, jika seandainya itu perintah Allah padamu, ya abati, wahai ayahku yang mulia, if'al ma tu'mar, laksanakanlah perintah Allah padamu, maka engkau insyaallah akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, jika ada anak sekarang ayahnya mengatakan dia punya mimpi, kalau tak kuat seperti Ismail, lalu kata ayahnya, wahai anakku, engkau besok akan disembelih. Mungkin anaknya akan mengatakan iya, tapi boleh jadi malam itu dia akan lari malam dari rumah, karena mungkin menganggap ayahnya sudah kemasukan dan sebagainya. Tapi Ismail mengatakan, if'al, lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan padamu. Maka saat itu datang kata Ismail, sembelihlah aku wahai ayahku, tapi siapkan pisau yang tajam, jangan ibuku melihatnya, dan kuburkanlah pakaianku jika seandainya berdarah, dan jangan sampai anak-anak yang melihatku ketika aku disembelih. Maka ada isyarat ketika menyembelih kurban itu dengan pisau yang tajam, karena itu permintaan Nabi Allah Ismail. Begitu mau disembelih, bayangkan ini jumrah aqabah ula wusta, ada simbol perlawanan kita pada iblis. Begitu dibawa, iblis mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak sadar bahwa itu bukan perintah Allah? Dilempar oleh Ibrahim, kena iblis, pergi iblis lari. Tapi iblis semangatnya pantang menyerah, datang lagi kepada istrinya Hajar, wahai Hajar, tahukah engkau anakmu akan disembelih? Benarkah itu? Itu perintah Allah. Lalu Hajar pun melempar iblis, dan akhirnya dia datang kembali pada Ismail mengatakan, lari engkau Ismail, ini bukan perintah Allah. Kata Ismail, aku akan sam'an ta'atan pada ayahku dan perintah Allah.
Maka jika menilik riwayat ini, maka sekarang saudara-saudara kita yang haji melontar jumrah itu simbol perlawanan pada iblis. Boleh jadi kita sebagai suami kuat, lalu masuk di jalur istri. Terkadang lepas dari istri, masuk dari jalur suami. Ada terkadang suami mau berkurban, dia 2 ekor, kata istrinya, jangan banyak-banyak berkurban. Untuk apa berwakaf? Untuk apa berinfak? Bagus kita bangunkan ini dan itu. Pada suaminya kokoh, tapi iblis masuk dari jalur istrinya. Boleh jadi dua-duanya aman, tapi masuk dari jalur anaknya. Maka ini menjadi catatan bagi kita. Jumrah melontar itu, isyarat ini adalah untuk memantapkan ayahnya, suaminya, istrinya, dan anaknya. Bukan hanya ayahnya yang alim atau ibunya yang alim, tapi anaknya bermasalah. Harus menjadi kafatal linnas, kafah betul. Anaknya, suaminya, istrinya adalah menjadi orang-orang yang tunduk pada Allah. Maka begitu mau dilaksanakan penyembelihan itu, beberapa kali Nabi Allah Ibrahim menyembelih, ternyata pisau yang tajam itu tak mampu untuk memotong lehernya Ismail. Akhirnya turun Jibril untuk menggantikan kibas dari Ismail alaihissalam. Maka takbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah kalimat Nabi Allah Ibrahim, kalimat malaikat Jibril, dan kalimatnya Nabi Allah Ismail. Maka sunnah dilantunkan ketika disebutkan, diucapkan ketika menyembelih kurban. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan siapa anak pertama. Jika seandainya syariat penyembelihan Ismail itu terjadi, maka dipastikan anak-anak pertama juga hari ini disembelih hari ini. Maka boleh jadi anak-anak yang pertama lari juga kalau seandainya syariat Ismail tidak jadi diganti dengan kibas. Apa maknanya? Ketundukan dan kepatuhan pada Allah. Terakhir yang bisa kita petik dari sosok Nabi Allah Ibrahim, dia adalah seorang hamba yang muti Allah, yang tunduk patuh kafah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, maka para ulama ingin mengatakan pada kita bahwa Ibrahim, Ismail, seorang ayah, seorang suami yang tunduk patuh pada Allah, membawa keluarganya pada jalan Allah. Tapi ingat bahwa Ismail alaihissalam itu adalah simbol. Boleh jadi Ismail sekarang ini bukan anak. Boleh jadi Ismail itu jabatannya, boleh jadi asetnya, boleh jadi mobilnya, boleh jadi gelarnya, boleh jadi pangkatnya. Maka Ismail ini menjadi simbol. Apakah dia mendahulukan Ismail dalam bentuk asetnya, Ismail dalam bentuk rumahnya, Ismail dalam bentuk istri atau suaminya? Ketika dia mendahulukan itu ketimbang Allah, maka itulah perintah menyembelih. Sembelih Ismail dalam bentuk wujud dunia yang lebih dia dahulukan dari Allah. Maka para ulama mengisyaratkan, jika engkau menyembelih kurban, engkau saksikan maka 2 yang dia azamkan pada hatinya. Pertama, ya Allah, jika kurban yang disembelih di hadapanku, maka dengan izinmu ya Allah, sembelih semua sifat-sifat kehewanan, sifat kebinatangan, kerakusan, kesombongan, keangkuhan, amarah pada diri. Itu azam pada diri. Jadi bukan hanya fisik hewan kurban, tapi dia minta pada Allah, sembelih ya Allah, hilangkan ya Allah sifat ketamakanku, kerakusanku, keangkuhanku, kehebatan, dan menganggap akulah satu-satunya. Dia sembelih dengan melihat hewan sembelihannya disembelih para penjaga. Yang kedua, hikmah yang dia pahamkan, azamkan pada hatinya, ya Rabb, jika seandainya kurban ini simbol pengabdianku, jangankan hewan kurban, nyawaku, hidupku siap disembelih untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Ini ikrar kita setiap salat. Hidup dan mati hanya untuk Allah. Maka bukan hanya hewan kurban ya Rabb, jika seandainya tubuhku, hidupku engkau minta di jalan, aku akan sam'an wa ta'atan. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, inilah uraian-uraian singkat hikmah yang bisa kita petik dari sekian banyaknya hikmah yang tak mampu kita urai secara detail dan secara luas. Mudah-mudahan ceramah ini, khutbah ini menguatkan hati khatib dan kita semua,
bahwa dunia ini hanya sementara, paling lama 100 tahun, paling lama ada 60 tahun. Maka siapkan kendaraan terbaik, kurban terbaik, amal terbaik untuk menempuh jalan hidup yang panjang. Jangan dianggap kematian selesai. Habis kematian ada barzakh, ada hisab, ada mizan, ada panjang, lebih panjang perjalanan ketimbang di dunia ini. Siapa yang bisa lama? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapa yang berbekal takwa dipastikan tak akan pernah bekalnya habis sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.